podcast SMK Negeri 4 Kota Bekasi di Suara Tak Terbatas. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramdhani dari kelas 11 PSPT 1. Saya Cahaya Saputra dari kelas 10 PSPT. Saya Muhammad Ihsan Hanif dari kelas 10 PSPT. Nah, udah pada tahu kan, tentunya di podcast kita pembahasannya tentang kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Negeri 4 Kota Bekasi. Pada minggu yang lalu ya, kalau nggak salah di SMK Negeri 4 Kota Bekasi kira-kira ada kegiatan apa? Minggu lalu ya, 1 minggu lalu berarti ya. Ada banyak kegiatan. Pertama itu yang paling kita dapat sampai sekarang karakteristiknya LDKS. LDKS nih sampai ke bawah. LDKS Duduk siap pagi ini ke bawah dari Duduk LDKS. ini ke bawah nih. Jadi gimana tuh? Tegak. Coba gimana Coba apanya Sa? Kemana ya? Kemana? Duduk siap gerak. Oh, kayak gitu. Iya, gitu ya. Berarti emang harus Tegas. harus tegas. Kalau teman-teman mau tahu itu ajaran dari mana? Ajaran dari beliau. Pastinya. Nah, itu untuk LDKS tanggal berapa sih kira-kira? LDKS tanggal berapa San? LDKS itu dimulai dari tanggal 13 sampai dengan 14 November. Itu berarti hari Selasa sama hari Rabu. Nah, kira-kira dari kegiatan LDKS tersebut apa sih yang kalian dapat? Yang saya dapat untuk saya pribadi, pertama tentunya pengalaman Kak. Oh, pengalaman. Itu udah pasti lah. Pasti. Terus ya terbentuknya pribadi yang baru. Kayak misalnya, saya ngerasa banget pas itu ada satu pemateri yaitu Pak Iwan, guru TBSM katanya. Pak Iwan, dia Kepala program TBC Iya, para program TBSM, dia ada kata-kata yang dikeluarkan dalam materinya yaitu ubahlah dirimu sebelum merubah orang lain. Jadi LKS itu kan melatih kepemimpinan siswa ya. Iya, betul. Saya karena keinginan saya untuk menjadi pemimpin, saya termotivasi untuk memperbaiki diri sendiri, baru memperbaiki orang lain. Jadi bagaimana orang mau bisa merubah seseorang sebelum orang itu merubah diri sendiri gitu kan. Oh, jadi kita mengintrospeksi diri dulu. Introspeksi diri gitu kan. Benar. Terus dari materi Pak Iwan, kira-kira ada lagi nggak materi-materi yang lain yang kalian dapati? Ada. Kalau nggak salah waktu itu ada 4 materi kan. 4 materi. Pertama waktu itu Pak Iwan ya. Pak Iwan dulu. Yang kedua apa itu ya? Etika dan moral. Etika. Itu siapa yang ngasih materi? Pak. Kaprodi tapi dari jurusan apa ya? Pak TKJ nggak sih TKJ tuh? Iya, kalau nggak salah dari Pak Sarif. Iya Pak Sarif. Pak Sarif. Gimana Pak Sarif? Pak Sarif dari Etika dan moral. moral. Iya. Terus yang ketiga kesadaran sosial, itu gurunya adalah pematerinya Pak Arif. Pak Arif dari kepala program broadcasting. Iya. broadcasting dan perfilman. Perfilman. Terus yang terakhir itu PBB, peraturan baris dari Pak Hasan. Kayaknya Pak Hasan terkenal banget. Terkenal. Sebutannya juga banyak. Apalagi di kalangan pramuka. Iya. Nah, kalian kan di sini mengikuti ekskul apa? Dari aku dulu ya. Iya. Dari aku dulu, aku masuk ekskul pramuka sama ekskul seni. Kalau dari saya sih masuk ekskul paskibra. Nah, itu berarti kan dalam kegiatan LDKS tersebut itu PBB itu masuk ke dalam 2 ekskul, Masuk pramuka dan ke- paskibra. Iya. Nah, itu bagaimana sih kalian? Apakah merasa beda pada saat materi tersebut? Kayak, wah kesannya beda nih, soalnya kita bareng-bareng nih, nggak hanya Iya, dalam satu pastinya. ekskul gitu. Wah, itu pasti banget sih. Pasti. Bikin beda di mana banyak orang di situ berkumpul jadi satu, ada yang banyak salah, ada yang bercanda-canda, jadi lama untuk penguasaan materi PBB tersebut. Jadi kayak susah banget rame-rame. Iya ya. Oh, jadi kayak digabung gitu semuanya. Iya digabung kan. Jadi digabung itu satu angkatan. Satu dari angkatan. kelas 10 rata. Yang bikin ngerasa beda banget sih tadi yang kata Kak Fikri itu karena rame-rame satu angkatan. Terus entah itu pemikiran baik atau pemikiran buruk ya. Entah saya nih ya kalau misalnya barang-barang itu kayak merasa paling benar padahal salah gitu loh. Padahal salah. Ya, oh ini udah bener nih pasti gitu ya. Pasti kayak ngerasa bangga sama diri sendiri. Kayak bangga gitu. Sama aja gitu. Padahal sama aja. Merasa setahu. Ya iya setahu aja dulu gitu. Nah, untuk apa sih kesan-kesan dalam LDKS tersebut gitu? Apa sih kegiatan yang kalian ikuti gitu? Apakah kalian kayak
mendapatkan teman baru atau gimana? Aku dulu Ustaz. Aku dulu aja. Karena sebelumnya di LDKS kita tuh dibikin pecah nggak satu kelas rame-rame, dipecah dalam beberapa kelompok dalam satu peleton dari beda-beda kelas, dari jurusan TKJ, TSM, PSPT digabung menjadi satu. PF Ya, kebetulan saya dan Cahya dalam satu peleton yang sama. Satu peleton, cuman berbeda kelompok Beda doang. kelompok. Saya kelompok 3, dia kelompok 1. Kelompok 1. Iya. Ngomong-ngomong siapa sih peleton sih? Apa namanya? Mentor peleton gitu. Siapa ya yang Beliau teman-teman, beliau lah yang mengantarkan kita peleton 1 jadi juara 1. walaupun jarang datang ke peleton Jarang kita, datang. malah ke peleton yang anak cewek. Walaupun selalu menjadi gibahan orang peleton Bener. 1. Karena bukan begitu guys, karena saya sibuk dengan tanggung jawab saya sebagai panitia gitu, makanya tidak bisa mendampingi. Tetapi Iya, benar. saya sangat merasa bangga kepada peleton 1 gitu, karena walaupun tidak selalu didampingi oleh penanggung jawab ya, termasuk saya sebagai penanggung jawab, tetapi saya sangat bangga kepada peleton 1 gitu, dari kelompok 1, 2 dan 3, karena dia semua peleton 1 itu kompak-kompak orangnya dan juga mendapatkan juara pada saat ILL, juara 1 malah. Satu. Itu ada lagi di kelompok lainnya kita cowok sendiri ya. Cowok sendiri. Cowok sendiri yang 2 dan 3-nya itu Perempuan. cewek. Iya. Cewek ya? Iya, kalau salah. cewek. Nah, itu. Iya. Nah, berbicara tentang tadi di gabung-gabung ya. Kira-kira nih ada nggak sih kayak kalian nih pada saat kan itu kan kalian dalam satu tenda digabung ya. Nah benar. itu pada saat tidur gimana sih? Apakah kalian merasa nyaman atau gimana? Saya yang sering diomelin di tenda. Diomelin gimana? Katanya gini nih. San kok kaki lu panjang banget ngalangin gua. Geser apa geser? Kemana kek? Akhirnya saya keluar deh, kesel tuh ke toilet aja. Tiba-tiba tempat tidur saya diembat lagi. Saya marahin lagi tuh. Bener-bener kacau. Tapi seru juga sih bisa tidur bareng-bareng gitu. Nah itu pasti Pengalaman yang gak terulang. itu. Jadi itu kayak nanti menjadikan suatu pengalaman buat diri kamu sendiri Iya. ya. Jadi memorial baru kebuat. Ntar yang bakal dikenang. Itu nggak bakalan terulang. terlupakan gitu ketika kan ini kan kalian sudah SMK gitu, jadi udah sebentar lagi juga mungkin kan udah tidak sekolah lagi gitu, bakalan bekerja, itu pasti bakalan menjadi momen-momen yang terindah gitu. Iya. Pada saat awal-awal masuk di SMK Negeri 4 Kota Bekasi. Terus ada lagi nggak kesan-kesan gitu? Kesan tadi kan pikir sempat menyinggung nyaman ya soal tidur. Nyaman, kita nggak pernah nyaman tidur kan? Kenapa? Pasti kan, mohon maaf nih buat teman-teman nih, mohon maaf nih saya kasih tenda nih, mohon maaf nih. Karena kan pasti ada beberapa teman-teman dari tenda saya yang entah mandi atau enggak. Karena kan badan seorang beda-beda, bukan bau, beda-beda. Jadi karena saya merasa asing sama itu, jadi ya tentunya itu sangat mengganggu tidur. Begitu juga mungkin dari saya juga, dari badan saya mungkin ke teman-teman yang lain. Cuman saya nggak jadiin itu sebagai sebuah beban sih. Jadi saya pikir itu sebagai sebuah tantangan untuk melatih diri kita, untuk bahwa kita itu harus terjun dalam dunia yang berbeda. Artinya tidur dulu hal kecil nih. Jadi hal kecil dulu baru Iya. ke hal yang besar. Nanti. Nah, terus selama kegiatan itu untuk kegiatan malam ya, selain melakukan tidur gitu. Tidur. Ada lagi nggak sih? Iya, istirahat tidur gitu maksudnya. Ada. Puncak kegiatan sih Ini pastinya. punya kegiatan yang Puncak paling kegiatan apa? yang paling tunggu-tunggu tentunya anak pramuka ini. Apa itu? Punya kegiatan itu di malam itu adalah pindah golongan dari golongan pramuka penggalang ke golongan pramuka penegak. Itu setelah itu disusul oleh api unggun. Iya, upacara Upacara api api unggun. unggun. Nah, itu kan api unggun itu orang yang paling ditunggu-tunggu itu. Ibarat kata tuh kalau kita nih Nggak afdol kalau ada api unggun, ada ya kan? api unggun kan banyak orang yang menunggu-tunggu di kegiatan api unggun. Nah, kira-kira dari api unggun itu apa yang kamu rasakan? Saya mohon maaf, saya sebagai salah satu petugas dari api unggun merasa bangga dengan diri sendiri, apalagi kan tentunya dari kepada teman-teman yang satu organisasi yaitu pramuka. Saya merasa bangga kepada teman-teman pramuka, terima kasih keren banget kalian. Walaupun pada malam itu banyak banget yang kesehatan fisiknya kurang stabil,
Tapi teman-teman petugas api unggun itu berhasil menuntaskan tugas-tugasnya. Mungkin opini saya dari teman-teman yang pas malam itu tumbang ya istilahnya. Mereka termotivasi karena sudah banyak sekali latihan yang mereka lakukan, masa selesai sih pas itunya, masa nggak ada hasil sama sekali gitu loh. Ya walaupun begitu mereka berhasil menyelesaikan tugasnya. Tepat Ya, dulu. alhamdulillah. Tapi ada hari banget kalau di api unggun itu. Apinya mati terus. Ini bolak-balik. Iya, abis gerimis soalnya sih, ditambah ini ya kena angin. Iya, anginnya. Jadi ada merasa kesulitan dari menghidupkan itu ya api unggun. Ada banyak macam rintangan lah ya. Iya, benar. Rintangan yang menarik ya. Dan saya juga sebagai pembimbing kita nih. Tepuk tangan dong. Untuk api unggun juga saya di situ juga merasa deg-degan, yang terutama di situ juga dari petugas api unggun ini banyak yang merasa badannya sudah tidak enak, sudah banyak yang tumbang. Dan di situ saya juga berusaha untuk menenangkan bahwa gimana caranya api unggun ini harus tetap berjalan gitu. Betul. Dan saya berusaha untuk membuatkan air hangat gitu. Untuk kasih kepada adik-adik ke pramuka. Karena dari air hangat itu gunanya untuk menetralisir suhu tubuhnya, karena yang khawatirkan itu soalnya habis hujan, angin besar, takut dirinya itu hipotermia. Itu yang saya wanti-wanti. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin agar adik-adik ini menjadi bugar kembali gitu. Masih Kak? Makasih Kak. Terima kasih Kak. Nah, kira-kira selain api unggun nih, itu kalian pada saat perjalanan itu kemana sih lokasi LDKS-nya? Perjalanan lokasi. Lokasi itu saya lupa di Buperta, Cibubur. Tempatnya di Camp 2. Nah, pada saat perjalanan ke Cibubur itu gimana kesan-kesannya? Seru sih. Pecah banget sih Pecah itu. banget. Kita naik truk tronton gitu ya. Di perjalanan kita kayak yel-yel gitu, teriak-teriak. Entah teriak itu jelas apa aja. Gak jelas. Teriak seru banget. Cuman kayak vibing aja gitu. Lewat SM kan. Kayak Apa sih? Evan gitu lah Iya, ya. iya. Karena kayak wah nih kita baru pertama kali nih satu sekolah naik tronton bareng. Iya. Apalagi dicampur-campur kan dari berbagai macam jurusan. Iya. Berarti itu LDKS itu sangat seru banget kegiatannya ya. Seru Pecah, banget, pecah. pecah itu mah. Nah, kira-kira selain LDKS ada apa lagi nih kegiatan yang paling seru di sekolah kita ini? Boleh, San. Ayo, apa? Kebanyakan sih kegiatan seru ya sih, jadi bingung ini mah. Di minggu-minggu kemarin apa? Kalau minggu kemarin sih kayaknya ada Jumat seni. Jumat seni. Temanya kita fashion show dari kegiatan recycle Dari, barang bekas. Mana? Sih itu di masa ini itu kita minggu kemarin tuh Mm-mm. dari cabang seni rupa. Seni rupa. Seni rupa temanya itu recycle. Jadi anak-anak itu per kelas suruh bikin satu baju atau pakaian seperti gaun segala macam, atau membuat pakaian cosplay segala macam. Nanti di Jawa sendiri itu nanti bakal teman-teman sebagai yang jadi model mewakilkan kelasnya itu bakal jadi fashion show di situ. Fashion show di karpet merah itu ya, merah itu lah. Sangat seru banget sih pasti. Pecah sih. Apalagi modelnya pada cek-cek. Kebanyakan cewek model berarti dong. Aduh pasti ya. Info. Itu poin loh. Nomor di bawah ini nomor di bawah ini. Nah, berarti itu butuh effort banget sih ya. Kalau menurut saya Pasti. kalian kelas berapa? SPT ya? SPT kan? Sama gitu. Ada. Nah, dari kelas kalian aja nih ya, itu berapa hari sih kira-kira merancang sebuah gaun dengan alat daur ulang itu? Seminggu kurang lebih ya. Kurang lebih seminggu. Seminggu. Ya ada satu hari di satu minggu itu yang dimana kita itu kerja dari siang sampai malam jam 12 malam. Kita kerja Rodi dong. Rodi. Bisa juga. Rodi. Nggak bercanda guys. Bukan. Nah itu berarti dari pulang sekolah atau hari libur? Pulang sekolah kan? Pulang sekolah. Iya, pulang sekolah. Pulang sekolah kan jam 4. Terus
jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, 10, 11, 12, 8 jam kalian. Oh sorry Kak, pas itu kita dari libur, malah dari jam 8 kita standby sampai situ. Anak-anak pulang dulu ke sesi, saya ke situ gitu. Baru mulai lagi. Jadi kemarin tuh konsepnya gini Kak, di satu hari itu ya. Di satu hari itu yang udah kerja pulang, jadi giliran gitu. Giliran yang belum. Oke, orang piket jadi. Terus kalian bikin daun apa sih? Gaun ya. Gaun ya. Kita ambilnya temanya kayak princess. Prinsip cuma kita nggak tahu ini Nggak prinsip tahu. apa nih, ya cuman referensi kita nyari dari sosmed. Iya. Oh. Dari kartun lebih spesifiknya. Dari sosmed, terus kombinasi dari yang dari sosmed itu, ya apa namanya? Sini siapa sih? Pakai botol apa sih? Sendok ya? Iya, sendok. Botol lagi. Terus ada sayapnya. Dan Iya. segala macam. Wah itu gila banget sih. Effort banget. Nah, itu dari pembuatan tersebut ya. Apa sih kesusahan kalian dalam merancang sebuah gaun itu? Kan pasti tadi katanya ada sayap tuh. Itu gimana sih? Gaunnya kayak paling prinsip gaunnya. Gaunnya sih. Gaunnya. Kita yang paling repot itu kayak rangkanya dulu dalamnya harus butuh kesabaran. Apalagi kita kemarin tuh salah pakai material. Kita pakainya kawat. Jadi kawat itu kan gampang buat bengkok kayak gitu. Gampang Jadi banget. susah bengkok gitu. Udahlah, ini jadi juga kayak tadi. Jadi juga. Jadi juga dengan penuh kesabaran, dengan penuh kekenyangan karena kita di sana banyak makan Kak. Karena Konsumsinya banyak. tuan rumah baik banget. Makasih ya di sana. tuan rumah ya. makan dulu itu konsumsi kita aman gitu. Berarti makan kebanyakan makan nih dari bulan kerjanya ya. Ciduk. Ciduk. Nah, terus itu ada penilaian nggak sih dari bikin gaun tersebut? Ada Kak. Ada. Cuman saya nggak tahu konsep penilaiannya kayak gimana. Coba Isan jelasin. Cuman dari setelah mereka catwalk fashion show itu dipanggil lagi dari nomor urut 1 iya, sampai iya. selesai bakal ditanyain sama juri-jurinya. Ini recycle-nya dari barang apa, dijadiin apa, dan apa kesulitannya, budgetnya berapa. Nah, mereka mulai menilai saat itu. Dilanjut. Oh, alah. Gitu. Nah, saya juga termasuk kelas saya juga ya. Iya. Saya juga pernah kan membantu merancang. Pada saat itu kesulitan kalau di kelas saya itu pertama juga salah bahan material. Dia itu kan kita membuat gaun tuh yang megar lah. Iya, kayak Oh, gini kayak. nah. Set ya. Itu emang material pertama itu udah benar memakai kawat, tetapi pada saat buat tumpuannya itu dia pakai tali lapia jadi melihat. Tapi pas di situ saya lihat saya mencoba membukakan saran kenapa kita nggak pakai suplit gitu, kita ikat pakai tali lapia supaya kita ada penopang nih biar si gaun tersebut itu dia nggak goyang-goyang. Alhamdulillah di situ baru berhasil kita membuat. Nah ini nih ada kesan-kesan di hari H-nya ini nih. Itu pas pagi-pagi gaun itu copot. PR lagi. Itu PR banget. Saya panik karena gini, teman saya manggil, "Pik, tolongin dong. Kenapa? Ini gaun copot." Dan di situ saya bingung. Ada tali lapia nggak? Ada. Saya ambil tali lapia, saya ikat lagi. Itu apa? Kata juri, "Ini kamu dibikin kalau nggak salah pada saat penilaian tersebut ditanyain, ini bikin pada berapa hari gitu ya." Pas itu kita karena emang bikin dalam dadakan gitu, dalam seharian lah ibarat kata, karena kekurangan prepare gitu. Itu bakalan menjadi momen di mana saya nih bisa membantu gitu teman-teman tersebut. Itu nggak bakalan terlupakan sih masa-masa di SMK nanti. Iya, benar-benar. Mungkin dari Cahaya gimana? Soal kemarin ya. Pecah banget sih, cuman lebih pecah lagi kalau misalnya semua kelas ikut. Sayangnya Kak, kemarin kan saya dengarnya itu nggak semuanya kelas ikut karena waktu yang terbatas. Kita tuh Juni setiap kegiatan hari Jumat kan ada kegiatannya. Ada kegiatan. Jadi cuma dikasih size waktu cuma 1 jam doang. Jadi nggak mungkin dengan banyaknya kelas di sekolah ini bakal bisa semua. Jadi coba beberapa, cuma banyak. Jadi bikin pecah banget. Terus saya lihat gaun teman-teman dari teman-teman kelas lainnya keren banget nih, mungkin bakal jadi referensi buat di mungkin kelas 11 mungkin Buat kedepannya lagi. Buat kedepannya. Pasti kan ini kegiatannya bakal terulang lagi kan setiap tahunnya gitu, setiap bulan setiap tahun. Dan kalau nggak salah sih, kalau yang saya dapat nih ya,
saya dengar-dengar di sosmed gitu ya, kalau kayak kita membuat kerajinan dari bahan daur ulang, terutama kan kayak pernah tuh ada orang yang bikin membuat baju dari kopi tuh dijualin. Oh, iya. Nah itu bisa buat Cuan. duit Pasti. khususnya nih ya, kita sebagai anak muda, kita sebagai di jurusan bukan Industri, jurusan jurusan industri terutama di SMK gitu ya. Iya. Kita kan ada yang namanya BMW, bekerja, kuliah, wirausaha. Wirausaha. Nah ini nih Jiwa masuk wirausaha ini. iya, masuk ke jiwa wirausaha karena kita mengumpulkan dari bahan-bahan daur ulang, kemudian kita merancang hingga menjadi suatu benda yang bermanfaat gitu. Nah ini kalau menurut saya ya, Dok, apa ya, gaun dari daur ulang ini nih masih banyak nih yang belum terekspor nih. Nah, banyak. Itu harus kita ini sih, karena pertama nih kita harus mengurangi yang namanya sampah gitu, terutama plastik nih. Kita sebagai anak-anak bangsa, bagaimana sih kita cara menanggulangi ya sampah-sampah sehingga menjadi suatu barang Yang yang bermanfaat. bermanfaat Ya. gitu. Cuman ada sih Kak, jadi satu channel nih. Jangan spill ya. Iya. Satu channel itu buat TikTok itu. Dia itu si orang itu bikin sepatu dari sampah-sampah plastik. Kayak bungkus ciki-ciki segala macam. Jadi sepatu cuma seperti bagus lah itu. Dan dia juga si orang ini pernah diundang oleh influencer terkenal ternama Raffi Ahmad segala macam ke TV gitu. Itu jadi penutup sih kayak. Iya, banyak yang terinspirasi. Oh iya, saya pernah nonton tuh di Iya. TikTok juga, pernah viral ya. Viral. Itu. Terus ada lagi nggak selain kegiatan Jumat seni dengan apa tadi dari cabang seni rupa? Kita bahas dari yang paling hype banget ya, menurut saya menurut kita nih. Apa? Jagantara Fest itu bulan bahasa keren itu. banget. Pecah. Bagus banget sih buat semuanya. Iya. Pecah itu sih. Kenapa bisa pecah? Bisa pecah karena dari Jagantara Fest ini menampilkan orang-orang yang memang punya potensi kan. Ya, Punya talentanya. potensi talenta. Apalagi kan jadi si orang si orang yang punya potensi ini nggak cuma ditampilin kayak di lapangan biasa, tapi langsung di panggung. Di panggungnya ada panggungnya dong kita. Iya. Iya. Nah, jadi mereka tuh menampilin ada mulai dari nyanyi akustik, nyanyi rock, band, dan ditambah ada narinya bagus, cakep. Nari di situ kan. Ditambah Yang cakep lagi apa ini? Cakep apanya nih? penampilannya. Penampilannya. Iya. Ada lagi yang bacain puisi juga merdu banget, saya demen tuh sama suaranya. Iya. Nah, jadi di situ pecah banget. Apalagi ada band dari sekolah kita, namanya apa tuh? Aduh gak tau, itu keren banget. Keren banget tuh pasti deh. Dan itu Nah kalau kalian kepo nih sama bandnya, langsung aja dikepoin di Ini. kalau teman kepo di acara Jagantara kemarin, nonton aja di channel YouTube-nya SMK Negeri 4 Kota Bekasi. Dan mungkin itu saja pembahasan sore kita kali ini karena mungkin sudah keterbatasan waktu. Kita akhiri podcast kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe di YouTube official SMK Negeri 4 Kota Bekasi di Suara Tak Terbatas. Sampai jumpa, see you next time. See you.